bahwa saham itu bukan tempatnya orang males yang bermimpi hasil instan. Karena apa? Boleh Mbak saya bilang gini, ini mindset yang salah juga pada para pemula. Orang bilang, enak ya Mas Bekti modalnya udah miliaran. Tar dulu, modal miliaran itu juga berat, resikonya juga gede. Kita turun juga gede juga. Coba mungkin orang yang bilang seperti itu, tak kasih modal miliaran, Anda coba trading kan belum tentu bisa. Beneran. Karena saya sendiri prakteknya merasakan bahwa modal miliaran itu kita masuk, kita harus berpikir gimana caranya jualan. Dan barang itu serba salah. Kalau kita antrikan nanti di over itu buat market jadi bergejolak nggak jadi naik. Kalau nggak kita antrikan ya kita menjualnya pelan-pelan dan belum tentu bisa perfect. Ada yang mungkin profit, ada yang BEP, bisa jadi sisanya kita jual rugi demi biar bisa keluar. Nah ini dia mindset yang harus diluruskan. Kalau saran saya dan ke Anda dan mungkin proses yang pernah saya jalanin, sebelum Anda bilang dengan profit miliaran itu enak ya, Anda harus belajar dari uang kecil untuk bisa benar-benar fasih menghasilkan return dulu, nanti lama-kelamaan akan bisa menghasilkan uang-uang yang lebih. Kenapa? Saya pernah punya teman itu pakai uang 10 juta, pakai aja uang kecil. Dia kan siap nih dengan profil resikonya. Trading dari 10 juta itu bisa jadi 30 juta sampai 40 juta. Dia bisa menghargai uang-uang kecil. Ketika profit 300 ribu, cuan bungkus. 500 ribu, sell. Dia malah bisa ngumpulin step by step, dia bisa mengikuti proses naik asetnya. Begitu dia bilang sama saya, Mas Bekti, sebenarnya saya tuh punya modal lebih loh, bukan dari 10 juta, ada 0,5 miliar lebih. Wow, bagus, aku bilang gitu. Sayang dong kalau saya pakai di saat market kayak gini. Beneran, dia pakai uang 500 jutaan lebih, pakai market. Apa yang terjadi? Dia merasa dengan uang modal yang gede, kalau bari profit 300 ribu itu baru 0, belum ada 1%-nya. 1%-nya itu paling cuma baru berapa, ya kan? 5 jutaan. Akhirnya dia berpikirnya paling enggak kalau profit nanti udah 20 juta, 30 juta baru aku sell misalnya gitu. Dan alhasil apa yang terjadi? Karena dia nggak bisa menghargai uang-uang kecil itu, nggak bisa menghargai kalau cuan bungkus dan berharapnya langsung gede, karena dia udah mencoba dengan modal gede. Yang terjadi malah justru dia nggak dapat apa-apa. Pernah cuan diambil lagi. Karena apa? Targetnya semakin gede. Dia pakai modal gede, malah dia nggak bisa menghargai uang-uang kecil. Nah ini yang bahaya. Maka dari itu kalau memang Anda itu pengen jago, Anda itu pengen menikmati prosesnya, justru seninya itu dari uang kecil, itu bisa merangkak jadi gede. Contoh nih, misalnya Puput, dari 10 juta aja, dia bisa berkembang jadi segitu. Saya percaya. Saya juga lihat portonya. Saya dulu juga waktu kompetisi, ini ya yang saya buka keuangan saya cuma kompetisi aja. Ya itu kan dari 200-an juta bisa merangkak jadi segitu kan, 14-an. Itu semua kan karena proses gitu loh Mbak. Kalau yang lainnya sebelum kompetisi itu nggak saya buka Mbak. Kalau saya sih Mbak yang jelas kembali lagi ingat ya, ini kan semuanya tools, alat untuk memprediksi. Mau kita itu pakai bandarmologi ya, istilahnya accumulation distribusi kayak gini, kemudian mau pakai chart atau mungkin pakai laporan keuangan, itu semua kan alatnya, dimana tujuannya kan semua mengarah ke cuan. Nah, yang paling penting saya sampaikan kepada teman-teman, disinilah letak yang dijelaskan Puput tadi. Pasti aku tahu banyak dari teman-teman yang masih bingung. Iya, memang karena kalau kita jelasin scalping ini, kita memang tidak ada teori yang pasti pun. Ketika kita udah menjelaskan broker summary, kita sendiri kadang bisa improvisasi ketika kita lihat kondisi marketnya. Teori itu sudah benar, tetapi ketika market misalnya tiba-tiba kemarin kayak hari Jumat, tiba-tiba sesi 2 IHSG berbalik arah rontok. Kita harus apa? Kita harus siap. Nah, itu dia, faktornya masih banyak sekali. Di balik semua saham itu tadi yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman, mau kita itu sudah paham, mau bertahun-tahun ilmunya sudah sampai luar biasa pahamnya sekali di market, tetapi ada faktor lain yang juga ngaruh, yaitu kondisi market. Saya bercermin tahun 2015. Itu susah banget tahun 2015 itu mau cari profit. Jadi faktor market itu juga menentukan keberhasilan trading. Kenapa kita waktu competition season ketiga di bulan Februarian itu, kenapa saya dengan modal yang cukup gede MM-an bisa sampai returnnya ratusan persen, 200% lebih? Ya karena waktu itu market sangat mendukung sekali, enak. Tapi coba kalau di bulan Maret April, wah berat, nggak bisa. Bahkan mungkin kalau dibilang value transaksi nyampe 2 triliun lebih, nggak mungkin bisa di situ. Jadi memang yang ingin saya jelaskan, kalau kita bercermin masalah analisa bandarmologi, masih banyak faktor-faktornya. Di saham ini sangat luas, strateginya macam-macam. Termasuk kita itu menganalisa broker summary itu kan cuman kita dari datanya aja.
kita nggak tahu nih kalau misalnya broker itu dia di crossing atau dia dipindah sekuritas ke lewat belakang. Akumulasi terjadi pakai broker XX ya kan, terus dia datang ke sekuritas pindah 22.500, habis itu langsung pindah esoknya pagi ke broker AA misalnya gitu. Kita kan nggak tahu dia jualannya pakai AA. Nah itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana di saham sangat luas sekali. Intinya saya merangkum bahwa metode apapun itu yang paling penting kita itu juga harus selalu pinter-pinter siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di market yang cepat sekali. Bahkan saham itu sangat sensitif sekali. Baru mungkin beritanya belum muncul, udah direspon duluan gitu kan. Nah itu juga terjadi di saham. Sensitif sekali Mbak, iya kan. Baru dilihat gitu aja udah berubah bisa jadi kan. Nah gitu. Makanya kan ketika teman-teman nih bagi yang masuk di saham, ya memang saya bilang jam terbang itu ngaruh sekali. Anda kalau belajar teori itu penting banget, bagi saya harus, biar Anda nggak kesasar. Tetapi praktik trading itu lebih penting lagi. Anda harus asah jam terbang. Makanya kalau Anda memang benar-benar pengen tahu lebih dalam, yaitu tadi di awal saya jelaskan, gunakan modal kecil dulu, benar-benar Anda fasihkan dulu. Anda cari return mungkin dengan 1 juta, gimana caranya 1 juta ini biar bisa jadi 2 juta. Itu kalau Anda sudah menemukan itu, nanti tingkatkan upgrade, top up dikit nanti Anda akan terasah lagi gitu. Iya, untuk meminimalisir resiko juga Mbak. Kasihan juga kan baru masuk pakai ratusan juta, tiba-tiba karena ketidaktahuan dia, alhasil ludes gitu kan, nanti malah justru dia biasanya kalau nggak diimbangin dengan ini nanti pasti menyalahkan sahamnya, nyalahkan marketnya, nyalahkan mungkin orang lain yang ngasih rekomendasi dan lain sebagainya. Makanya kalau bisa kita tuh harus jadi seorang trader yang cerdas. Makanya kan kemarin ada quotes ya Mbak dari saya yang bilang bahwa saham itu bukan tempatnya orang males yang bermimpi hasil instan. Karena apa? Kita tuh harus dituntut ini aktif. Kita tuh harus benar-benar rajin menganalisa, baca berita, kita harus pintar beradaptasi, benar-benar kita tuh kayak, kalau saya pribadi sudah waktu dulu memutuskan jadi full time trader, itu saya perlakukan kayak orang benar-benar kerja. Kenapa? Karena saya itu benar-benar dari jam 9 sampai market tutup jam 4 sore, waktu itu sebelum Covid, saya benar-benar di depan monitor gitu. Jadi benar-benar kayak orang kerja, cuma di rumah gitu. 80% observasi, 20%-nya eksekusi Mbak. Jadi memang kita harus menghabiskan waktu untuk menganalisa dulu. Kalau kita yakin, kita in out, tapi nanti cepat kita keluar. Kalau saya gitu sih gitu. Nah ini dia Mbak, dulu jujur kalau di awal dulu saya juga sempat capek, bosen dan lain sebagainya. Iya itu karena mungkin masih awal. Tapi capek itu mendingan capek mana kalau terbayar nanti. Kalau jadi profit, lihat profitnya itu jadi sembuh matanya. Intinya gitu aja sih Mbak gitu. Tetapi hakikatnya yang paling penting memang itu sebuah proses ya. Saya dari 2016 ketika memutuskan full time trader juga sama. Ketika saya mendingan kayak bersakit-sakit dahulu, dalam artian saya habiskan waktu saya nih jam 9 sampai market bener-bener tak pelototin. Mau ke kamar mandi aja mikir-mikir kalau udah nggak pegang saham atau mungkin sahamnya nggak mengkhawatirkan, baru saya ke kamar mandi gitu kan, atau mungkin disambi buat minum gitu. Nah itu bener-bener saya nikmati proses waktu itu, kayak jatuh bangunnya. Kemudian apalagi sebelum era saya muncul ke publik karena video Hidden Master Miraset itu ya, saya kan cuman di rumah, nggak ada temen. Maksudnya cuman ditemani monitor, boring iya, bosen iya. Saya juga ngalami yang namanya bosen, nggak ada temen, ya kan. Siang hari mau main ke luar siapa? Mereka pada kerja. Yang full time trader juga jarang ditemuin di sini gitu. Nggak semua orang. Saya juga tanya kepada teman-teman saya, kamu ada nggak yang udah mutusin full time trader ya? Di luaran sana kalau kamu pada pulang kampung di Jakarta, di Batam, di Sumatera, ada nggak teman? Nggak ada mas, bilang gitu. Jadi benar-benar sendiri. Nah masa-masa bosen itulah yang membuat dulu saya cuman berpikir oke, saya terima. Saya harus berpikir gini, justru dengan kebosanan saya ini saya manfaatkan gimana caranya saya bisa meraup keuntungan yang banyak dari market, biar besok kalau saya udah punya uang banyak, tentunya saya akan merubah strategi saya akan lebih tenang, lebih nyaman. Setidaknya saya berpikir gimana caranya kalau saya sudah dapat uang banyak itu, saya akan lebih santai. Intinya gitu, memang kita ada berakit-rakit dahulu, bersenang kemudian itu bener gitu ya. Saya juga bukan orang yang perfect tuh, artinya di saham ini kan resiko pasti ada. Saya juga bukan orang yang selalu pasti hebat, pasti profit, enggak. Saya pernah juga, bayangin, Anda siap nggak misalnya hari Selasa rugi 1M, ya kan? Hari berikutnya rugi lagi 300-an juta, hari berikutnya rugi lagi 600 juta. Satu minggu itu akumulasi saya rugi 2,5M. Kalau dipikir, aduh, capek hilang, kayak kita itu kayak buang sesuatu hal yang mungkin itu nilainya luar biasa sekali. Tetapi waktu itu tetap saya melakukan terus evaluasi diri. Intinya saya tegaskan bahwa saya itu warning buat saya, bahwa ternyata
selama 1 minggu saya bisa cut loss 2,5 M lebih itu membuktikan bahwa ternyata pemikiran saya saat itu belum direspon pasar. Saya salah menganalisa dan keputusan cut loss melindungi aset itu selalu saya terapkan. Tapi setelah 1 bulan kemudian 2,5 M itu sudah terganti lagi lebih. Nah, ini dia yang saya maksud bahwa di saham itu kita juga harus siap dengan kondisi semuanya. Saya sendiri sekarang di saham juga nggak mau terlalu agresif, artinya saya juga masih membatasi walaupun itu saya dapat dari profit. Kita juga harus intinya jangan melawan yang namanya market. Market itu juga gede sekali nilainya. Kita nggak akan kuat. Nah, saya juga bersikap seperti itu sih, gitu. Jadi saya juga bukan orang hebat, masih banyak kok di luaran sana yang lebih jago, lebih gede, lebih hebat yang mungkin kisahnya aja belum masih tersembunyi gitu.